Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Hal yang pertama yang kita bahas adalah definisi dari penginderaan jauh tersebut. Apakah yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Menurut Nielsen dan Cooper, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Sebenarnya banyak pendapat para ahli tentang definisi penginderaan jauh ini. Maka dari beberapa pendapat para ahli, kita simpulkan penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi permukaan bumi dengan cara menganalisis gambaran permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek permukaan bumi tersebut. Ingat, di dalam penginderaan jauh kita mendapatkan atau mencari informasi tentang sesuatu hal, tapi kita tidak melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, ini adalah pengertian penginderaan jauh. Kemudian, yang kedua adalah komponen penginderaan jauh. Nah, ada beberapa komponen yang digunakan di dalam penginderaan jauh. Yang pertama adalah tenaga. Untuk mendapatkan gambar dari objek, maka dibutuhkan sumber tenaga agar bisa dipantulkan atau dipancarkan. Nah, sumber tenaga penginderaan jauh ada dua. Yang pertama adalah sistem pasif, yaitu menggunakan sinar matahari dan biasanya dilakukan pada siang hari. Kemudian yang kedua adalah sistem aktif, atau menggunakan cahaya buatan seperti lampu, dan ini biasanya dilakukan pada malam hari. Ini komponen yang pertama. Lalu komponen yang kedua adalah atmosfer. Lapisan udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, dan lain sebagainya. Molekul gas yang terkandung dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, atau meluluskan radiasi elektromagnetik untuk sampai ke permukaan bumi. Kondisi atmosfer dapat menjadi penghalang energi radiasi untuk mencapai permukaan bumi. Misalnya, kondisi cuaca berawan menyebabkan sumber daya tidak dapat mencapai permukaan bumi. Ini komponen yang kedua. Lalu, komponen yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dengan objek. Karena setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda untuk mencerminkan atau mengirimkan daya ke sensor, maka interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari warna yang dihasilkan oleh foto udara. Objek yang memiliki daya pantul yang tinggi akan terlihat cerah dalam gambar, sedangkan objek yang daya pantulnya rendah akan muncul gelap dalam gambar. Contohnya, permukaan puncak gunung tertutup oleh salju memiliki daya pantul tinggi terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang ditutupi oleh lahar dingin. Selanjutnya, yang keempat komponen penginderaan jauh itu adalah sensor. Apakah yang dimaksud dengan sensor? Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Nah, semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, semakin baik kualitas sensor itu, dan semakin baik pula resolusi spasial dari citra atau foto yang akan dihasilkan. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut dengan resolusi spasial. Nah, berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografi dan sensor elektrik. Tugasnya adalah
Silakan kalian cari pengertian dan contoh dari sensor fotografi dan sensor elektrik. Nanti dituliskan di dalam lembar kerjanya masing-masing. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh yang kelima adalah perolehan data. Nah, data yang diperoleh dari penginderaan jauh ada dua jenis atau dua cara. Yang pertama adalah cara manual. Cara memperoleh data dengan interpretasi secara visual. Foto udara umumnya diinterpretasi secara manual. Kemudian yang kedua adalah dengan cara numerik atau digital, yaitu cara memperoleh data dengan menggunakan komputer. Data hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara digital atau numerik. Nah, ini ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data dari penginderaan jauh. Kemudian, yang keenam, yang terakhir, komponen penginderaan jauh tersebut adalah pengguna data. Pengguna data merupakan komponen paling penting dalam penginderaan jauh, yaitu orang atau lembaga yang akan memanfaatkan informasi hasil penginderaan jauh. Di Indonesia, banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan hasil dari penginderaan jauh ini, terutama TNI dan lain sebagainya. Kemudian, data yang dihasilkan antara lain mencakup wilayah dan sumber daya alam suatu negara yang merupakan data yang sangat penting untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya adalah jenis citra penginderaan jauh atau hasil dari penginderaan jauh. Ada dua hasil dari penginderaan jauh. Yang pertama disebut dengan citra foto. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra foto ini dibagi menjadi beberapa foto. Yang pertama adalah foto ultraviolet. Itu foto yang panjang gelombangnya sekitar 0,29 mikrometer. Perbedaan warna sangat kontras di citra ini. Kemudian yang ketiga, untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Artinya apa? Citra atau foto ultraviolet ini sangat cocok untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Kemudian yang kedua, citra foto yang kedua adalah foto ortokromatik. Saluran biru hingga bagian hijau. Foto ortokromatik menggunakan saluran biru hingga sebagiannya hijau dengan panjang gelombang 0,4 sampai dengan 0,56 mikrometer. Dalam foto ini banyak objek yang bisa tampak jelas. Kemudian foto ortokromatik ini bermanfaat untuk studi pantai karena filmnya peka terhadap objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Kemudian yang ketiga adalah foto pankromatik. Itu menggunakan seluruh spektrum tampak mulai dari warna merah hingga warna ungu. Kepekaan film hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Dan pada umumnya digunakan film sebagai negatif dan kertas sebagai positifnya. Bisa dikategorikan foto pankromatik ini adalah kamera yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang keempat adalah foto inframerah asli. Ini adalah foto dengan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombang sekitar 0,9 sampai dengan 1,2 mikrometer. Foto ini mencapai bagian dalam daun, sehingga rona ditentukan oleh sifat jaringannya. Rona ini adalah tingkat kecerahan dari gambar. Dan foto ini sesuai untuk mendeteksi berbagai jenis tanaman dengan segala macam kondisinya. Jadi, di dalam pertanian atau untuk mendeteksi hutan, kita bisa menggunakan foto inframerah asli ini. Kemudian, yang selanjutnya adalah foto inframerah modifikasi. Sebagian menggunakan spektrum tampak pada warna merah dan sebagian warna hijau. Objek tidak segelap dengan menggunakan
film inframerah asli. Foto ini cocok untuk survei vegetasi karena daun hijau tergambar dengan kontras di dalam citra fotonya. Nah, di situ ada dua perbedaan gambarnya. Yang satunya adalah foto inframerah asli yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan foto inframerah yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, hasil dari penginderaan jauh yang kedua adalah citra non-foto. Adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor, bukan kamera. Citra non-foto dibagi berdasarkan yang pertama, spektrum elektromagnetik, citra inframerah termal, yaitu citra yang didasarkan pada perbedaan suhu objek dan daya pancarnya pada sensor, tercermin dengan adanya perbedaan rona atau warna. Nah, bisa kita lihat di sini, di gambar ini. Di sini citra fotonya akan mendeteksi objek itu berdasarkan suhunya. Semakin merah itu artinya suhunya akan semakin panas. Kemudian yang kedua, berdasarkan spektrum elektromagnetik, ini adalah citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, citra non-foto ini berdasarkan wahana yang digunakan. Yang pertama adalah citra dirgantara, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Kemudian yang kedua adalah citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Selanjutnya adalah interpretasi citra. Interpretasi adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mendefinisikan, dan mengenali objek pada citra, kemudian menilai arti penting dari objek tersebut. Itu disebut dengan interpretasi citra. Ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam interpretasi citra. Yang pertama adalah secara digital, kemudian yang kedua adalah secara visual atau secara langsung. Nah, ada beberapa unsur yang bisa dilakukan atau dikenali di dalam interpretasi citra. Yang pertama adalah bentuknya. Bentuk dari objek yang tergambar di dalam citra. Misalnya sekolah, seperti huruf H, L, ataupun I. Kemudian yang kedua adalah ukurannya. Ukuran dari objek tersebut. Nah, ciri objek biasanya dia ada jaraknya dan ada luasnya. Lalu yang ketiga adalah unsur interpretasinya, rona dan warna. Ini berkaitan dengan tingkat gelap cerahnya objek pada citra. Yang keempat adalah tekstur. Ini biasanya dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan halus. Contohnya, hutan biasanya bertekstur kasar, sedangkan semak belukar bertekstur sedang, dan padang rumput biasanya bertekstur halus. Selanjutnya adalah bayangan. Nah, bersifat menyembunyikan objek yang berada di arah gelap. Dengan adanya bayangan, objek akan tampak lebih jelas. Misalnya, ketika kita melakukan perekaman pada pagi hari, maka bayangan objek itu akan berada di sebelah baratnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah pola. Kecenderungan bentuk suatu objek. Misalnya, pola pemukiman akan mengelompok, linier, dan menyebar, atau memanjang sepanjang jalan atau sungai. Kemudian situs, letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya adalah pemukiman pada sepanjang jalan raya. Artinya di sini pemukiman itu akan selalu berada di sekitar jalan raya. Dan yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api. Nah, ini adalah beberapa unsur yang dapat kita lakukan untuk menginterpretasi citra. Bisa bentuknya, bisa ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.